Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wa sadid lisani wa hdi qalbi bihaqqi rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah peribahasa, biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput mengira air kobokan adalah samudra raya dan mengira batang pisang adalah tiang-tiang langit. Ini adalah ungkapan kepada seseorang yang baru mengenal sedikit ilmu, menganggap dia adalah orang yang paling alim. Terlebih, himbauan kepada siapa saja, janganlah cepat kita menyalahkan orang lain sebelum kita menenggelami permasalahan tersebut, tentunya dengan kaidah-kaidah agama ya. Kemudian sebaiknya kita jangan terlebih cepat menuduh saudara muslim kita sebagai ahlul bid'ah. Sekarang kan banyak dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, bentar-bentar masuk neraka. Apalagi tidak paham dengan apa yang dimaksud, apa itu bid'ah. Definisi bid'ah yang berlaku sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang dan sampai akhir zaman adalah perkara baru di luar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum bid'ah atau perkara baru atau perkara di luar yang telah ditetapkan oleh Allah atau yang diwajibkan oleh Allah ada dua kategori, yakni bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah atau bid'ah mamdudah ya teman-teman ya. Dari dua ini adalah yang pertama bid'ah dhalalah. Seperti apakah rupanya? Bid'ah dhalalah adalah perkara yang baru yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan atau yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor dua adalah bid'ah hasanah atau bid'ah mamdudah, adalah perkara baru yang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkannya atau yang telah diwajibkannya. Kemudian Imam Syafi'i pun rahimahullahu ta'ala berkata, apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab Al-Quran atau sunnah atau ijma atau ucapan sahabat, maka hal itu adalah bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat, pelakunya masuk neraka. Dan apa yang baru dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikit pun hal tersebut, maka itu adalah bid'ah hasanah atau bid'ah mamdudah. Kemudian Imam Nawawi pun membaginya dalam 5 bentuk bid'ah status hukumnya, yang mana di dalam sebuah baitnya adalah innal bid'ah khamsatu aksamin, adalah 5 pembagian daripada macam-macam bid'ah tersebut. Yang pertama wajibatun, bid'ah yang wajib, wa mandubatun, bid'ah yang sunnah, wa muharramatun, bid'ah yang haram, dan kemudian wa makruhatun, bid'ah yang makruh, kemudian yang terakhir bid'ah wa mubahatun, yaitu bid'ah yang diperbolehkan. Ini bisa ditemukan dalam Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim juz 7 halaman 105 ya, bisa dicari di sana. Mereka bertanya, kalau perkara bid'ah secara umum terbagi dalam 2 macam perkara sebagaimana yang telah beliau sampaikan, lalu apa sebenarnya makna bid'ah itu? Atau makna daripada kullu bid'atin dhalalah ya. Perlu diperhatikan secara perinci, secara jelas, supaya apa yang saya sampaikan ini mengena, supaya kita memahami dan supaya kita tidak terjerumus kepada anggapan yang disangka kita benar pun ternyata salah. Kulu, lafaz kulu pada hadis tersebut bukan arti sebagaimana yang telah diketahui oleh orang awam, yakni seluruhnya ya. Tidak. Namun artinya adalah pada umumnya atau kebanyakannya.
Kenapa hal ini bisa dijelaskan dengan alat bahasa nahu dan sorob tentunya. Kullu bid'atin dolalah atau kullu bid'atin dolalatun, maknanya pada umumnya atau kebanyakan bid'ah adalah dolalah atau kesesatan. Kenapa demikian? Hadis tersebut merupakan hadis yang bersifat umum, kemudian dijelaskan pada hadis-hadis yang lain seperti telah menceritakan kepada kami, yaitu Yakub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya, dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama, dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya, maka perkara tersebut ditolak. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Ja'far al-Makhrami dan Abdul Wahid bin Abdul Aun dari Sa'ad bin Ibrahim, hadis riwayat Bukhari 2499. Bid'ah dolalah adalah perkara baru dalam urusan agama atau dalam urusan kami, kata Rasulullah. Atau di hadis lain dalam agama, atau perkara syariat, yakni perkara yang ditetapkannya atau yang diwajibkannya. Perkara yang ditetapkannya atau perkara yang diwajibkannya adalah perkara yang wajib dikerjakan dan perkara yang wajib ditinggalkannya. Kemudian atau perkara kewajiban atau batas, dobit, larangan dan pengharamannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia. Dan Allah telah memberikan beberapa batas, larangan, batasan, koridor, maka jangan kamu langgar dia. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kau pertengkarkan dia. Dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagaimana tanda kasihnya kepada kamu. Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, kemudian dihasankan oleh Imam An-Nawawi. Dari Abu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di masa kemudian, yaitu akan ada peperangan di antara orang-orang yang beriman, yaitu memerangi orang-orang yang beriman. Orang beriman kok diperangi? Yang mereka itu sama berkata, kami telah beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, iya, karena mengada-adakan di dalam agama, yakni mengada-adakan perkara yang merupakan hak Allah Ta'ala. Masuk dulu ya, bapaknya lagi bikin video dulu. Kemudian menetapkan, yakni perkara kewajiban, larangan dan pengharamannya. Akal pikiran, padahal di dalam agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran. Karena sesungguhnya agama itu dari Allah, perintahnya dan larangannya pun dari Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Bagian akhir hadis di atas menyampaikan bahwa sesungguhnya agama itu dari Allah, dari Sang Khalik. Perintah dan larangannya serta telah sempurna atau telah selesai segala perkara yang telah ditetapkannya, yang telah diwajibkannya, atau telah selesai segala perkara yang wajib dijalankan manusia dan wajib dijauhi oleh manusia. Ketika Nabi, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu, yaitu surat Al-Maidah. Jadi teman-teman ya, kita tidak boleh membuat perkara baru memang atau mengada-ngada dalam perkara yang merupakan hak-hak Allah Ta'ala untuk menetapkan, yakni perkara kewajiban atau larangan dan pengharamannya.
Contoh, Rasulullah SAW menghindari perkara baru dari kewajiban Rasulullah SAW dalam sabdanya, aku khawatir bila salat malam ini ditetapkan sebagai kewajiban atas kalian. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 687. Begitu juga dengan yang terjadi pada kaum Nasrani sebagai yang diriwayatkan sebagai berikut. Kemudian Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu dia lebih dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam. Setelah ia mendengar ayat-ayat artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih, yakni putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu. Maka Nabi Muhammad SAW pun seketika itu menjawab, betul. Tetapi mereka para pastor dan pendetanya itu telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itu adalah penyembahannya kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi perkara baru di luar apa yang telah ditetapkannya atau yang telah diwajibkannya, atau mengada-ngada yang tidak diwajibkan menjadi sebuah kewajiban, atau sebaliknya yang halal menjadi haram dan haram menjadi halal, kemudian tidak dilarang menjadi dilarang, atau sebaliknya, maka itu adalah bid'ah dolalah. Al bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Kullu bid'atin dolalatun, itu seperti itu, ya, atau kesesatan. Karena itu adalah penyembahan di antara orang yang menetapkan dan mengikuti perkara baru tersebut. Tidak, ya. Penyembahan kepada selain Allah adalah kesyirikan, teman, yang merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dapatlah kita memahami perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha hubbut taubata an sahibi kulli bid'ah, yang artinya sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua pelaku-pelaku ahlil bid'ah, ya. Hadits sahih. Jadi kita tidak boleh sembarangan menuduh saudara muslim kita yang lain sebagai ahli bid'ah, karena bid'ah adalah termasuk kesyirikan. Artinya apa? Sama saja kita mengatakan kepada saudara muslim kita yang lain sebagai kamu kafir dan masuk neraka. Sedangkan ketika kita menyampaikan menuduh seseorang menjadi kafir, ternyata seseorang tersebut bukanlah kafir, maka kitalah orang-orang yang kafir tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita paham jika yang dituduh tidak melakukan kesyirikan itu, maka dituduhan itu akan kembali kepada kita sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian ada sebuah redaksi hadis, ya, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia seperti ini lafadznya. Siapa yang memanggil seseorang dengan kalimat hai kafir atau hai musuh Allah, padahal dikatakan itu tidak demikian, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian diriwayatkan pada hadis Bukhari dan Muslim yang artinya seperti ini, ketika Nabi Muhammad SAW berdiri sholat dan bertanya, di manakah Malik bin Abdus Syum? Ketika itu lalu dijawab oleh seseorang, itu munafik ya Rasulullah. Seseorang yang kau sebutkan namanya itu dan kau tanyakan, dia itu munafik, tidak suka kepada Allah dan Rasulnya.
Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan berkata demikian wahai sahabatku. Tidaklah kau tahu bahwa ia telah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah. Dan Allah telah mengharamkan api neraka atas orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi pada dasarnya janganlah sesekali kita mengecam keyakinan seseorang sesat terlebih dahulu, membid'ahkan, mengkafirkan tanpa kita tahu mereka itu siapakah mereka. Pun kita, kalaupun toh memang kita merasa diri kita benar, ya jangan sampai menuduh saudara muslim kita pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan. Baiknya tabayun dulu, merapatlah kepada mereka bagaimana yang amalan mereka dilakukan supaya kita paham, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di samping agama ini. Ya, kita harus hidup rukun, teman. Jangan sampai kita terpecah belah dengan asumsi semata. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.